Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi-wargi Cianjur semuanya, dan tentunya alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini, hari Jumat Berkah, bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 2022. Dan tentunya masih di acaranya podcast Digital Dis Cianjur terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Makin semangat ya. Semangat. Makin siang, makin semangat, harus makin keren ya. Dan alhamdulillah kita juga masih ada di podcast Digital Dis hari ini, dan kita tetap mengundang lagi narasumber kita yang gak kalah kerennya, gak kalah luar biasanya. Dan sekarang kayaknya lebih banyak lagi yang akan kita bahas. Ada siapa Teh? Nah, untuk sekarang Tarasi, kita menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Dan tentunya orang nomor satunya di Dinsos yang langsung dihadirkan di sini. Kapan lagi kita ketemu? Pokoknya siap untuk menyampaikan informasi untuk semua masyarakat Kabupaten Cianjur, yaitu ada Bapak Asep Suparman selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Oke. Selamat datang Pak. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita kalah santai sama Bapak ya. Sehat. Kita rari Bu. Sehat ya Pak ya. Sampurasun. Oke. Luar biasa. Dan Pak, sepertinya kalau kita ngomongin masalah Dinsos ya, ini kayaknya banyak sekali yang kita tanyakan ya Teh. Apalagi sekarang ada program-program baru ya Pak ya, yang memang ada di Dinsos ini. Dan Terasi, seperti yang kita ketahui ya, Dinas Sosial tentunya sudah meluncing program terbaru dari Dinas Sosial ini, yaitu terkait dengan Timbel KNYA. Nah, penasaran kan seperti apa sih Timbel KNYA-nya? Timbel gitu. Nanti kita tanya langsung sama ahlinya, sama yang punya programnya. Oke, boleh. Timbel KNYA, boleh dijelaskan Pak Kadis seperti apa? Kalau timbel itu kan bentuk fisiknya kan kita sama tahu. Ini khas warga Jawa Barat, timbel. Tapi pemahaman di sini timbel KNYA itu berupa bentuk rasa kepedulian kita memberikan makan kepada orang-orang yang memang pemenuhan kebutuhan dasarnya minim. Ini sebenarnya gagasan Pak Bupati sebenarnya dari awal. Pak Bupati ketika turun ke desa, beliau memperhatikan ada lansia terlantar. Memang kalau kita berbicara data di Dinas Sosial banyak juga sih indikator-indikator lansia terlantar. Namun demikian Pak Bupati ketika mempunyai ide seperti itu, kita juga berpikir bahwa memang kalau seandainya data real itu ada, boleh kita untuk membuat program itu. Nah, berangkat itu kita kolaborasi karena memang dari sisi penganggaran ini sebetulnya kan penyandang para pemerlu kesejahteraan sosial masuknya lansia terlantar itu masuk ke situ. Nah, Pak Bupati menyarankan kita verifikasi validasi data, kelirnya berapa sih gitu lansia terlantar itu. Nah, ketika kita punya data untuk wilayah Kecamatan Cianjur aja, dari data yang ada di kami ini, ketika di Perpal ternyata menemukan 110 lansia terlantar. Banyak sekali ya Pak. Ya, sebetulnya kalau melihat banyak tidaknya relatif. Ketika berbicara lansia saja itu kan tidak identik dengan keterlantaran. Jadi kalau berbicara keterlantaran ini kan ada lansia yang memang diurusnya oleh cucunya, ketika anak-anaknya sibuk bekerja di luar kota, gitu kan, hanya bisa menjenguk misalnya seminggu 2 kali, atau sama sekali bisa saja sebulan atau 3 bulan sekali. Nah, hal-hal yang itu yang memang perlu perhatian dari kita semua. Orang lain bisa menitipkan di panti, tapi budaya Cianjur tidak seperti itu. Mereka pasti tetap kasih sayang ke orang tua ada. Cuma barangkali orang tua itu kan biasanya sensitif. Mereka ketika misalnya anaknya kerja bangga ke luar kota, tapi pada akhirnya memberikan dampak juga pada orang tua, sehingga ya hal-hal yang ditemukan kemarin misalnya ketika kita turun verifikasi, ada lansia yang lumpuh layu, kemudian cucunya yang yatim piatu gitu kan, Pak D-nya atau Uwa bibi amangnya itu kerja di luar kota hanya bisa menjenguk berapa bulan sekali. Ini konsepnya seperti itu, sehingga Pak Bupati ketika kita ke sana itu makan mereka itu hanya sebatas
pemenuhan kenyangnya saja. Sementara upaya perlindungannya, ini Pak Bupati punya tanggung jawab sebagai pimpinan, tentu kan harus melihat keluh kesah itu. Ketika mereka merasakan saya sudah kenyang, tapi bukan berarti dia kenyangnya itu apa memenuhi standar pemenuhan dasar. Nah timbalkannya itu bentuknya berupa kasih sayang anak kepada orang tua. Awalnya itu. Ya. Dengan cara bisa saja kalau timbalkannya itu hanya casing. Tapi bentuk realnya bisa saja memberikan permakanan bukan dalam bentuk timbal. Bisa saja tadi Pak Bupati launchingnya memberikan rantang. Rantang KANYA-A, isinya apa, gitu kan. Di situ ada protein, karbohidrat. Nah, protein karbohidrat yang diperlukan oleh lansia itu. Ya, gizinya harus kita perhatikan. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak singkatan, mungkin kalau diambil singkatan bisa saja, ya. Tapi kita lebih banyak substansi bahwa timbalkannya itu upaya memberikan permakanan bagi lansia untuk kecukupan gizinya. Gitu. Itu menyeluruh, Pak. Nah, untuk launching tadi kita di Kecamatan Cianjur dulu, kemudian kita evaluasi, kemudian nanti merambah ke kecamatan lain dan semakin kita gebyarkan, mudah-mudahan pancingannya seperti ini, Mbak. Ketika misalnya Pak Bupati dengan programnya 2,5% dari pendapatan para pegawai negeri ASN kita infakkan ke batch. Kalau dulu pernah kita masing-masing punya anak yatim misalnya. Nah, kemudian dari infak itu kita serahkan ke Bajpenas Kabupaten Cianjur dan Bajpenas mendistribusikan lagi bantuannya. Nah, kebetulan dengan timbalkannya ini kita berkolaborasi dengan Bajpenas. Kita berkewajiban dengan datanya, kemudian Bajpenas dengan infak yang masuk ke ASN. Nah, gitu. Nah tadi kan substansinya seperti itu terkait dengan timbal KANYA-nya. Nah ini nantinya untuk timbal KANYA-nya itu setiap harinya atau bagaimana, Pak? Itu konsepnya di Cianjur setiap hari. Jadi ada pemberian makanan pagi dan sore. Nah, ini kenapa pagi dan sore? Ya barangkali siangnya bisa kita keluarganya gitu. Nah, kemampuan dari kalkulasi Bajpenas itu kan hanya pagi dan sore. Nah, kemudian siapa yang melaksanakan itu? Pak Bupati menginginkan ada keterlibatan seluruh komponen di masyarakat. Nah, Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa UMKM, karena di samping kita punya kegiatan timbal KANYA ini juga harus dilibatkan unsur masyarakat. Di antaranya warung-warung yang ada di seputar itu. Ya, konsepnya UMKM lah. Ya, UMKM di sini barangkali dan konsep sederhananya diberikan kepercayaan untuk mengelola makanan. Itu juga harus diawasi ketat. Nah, di sini juga ada nanti programnya tidak hanya permakanan saja. Tapi itu nanti dicek dulu, cek kesehatan. Itu ada dokter anjang warga namanya. Konsepnya di situ. Nah, ketika dokter anjang warga di situ ada petugas SDM kesehatan. Nah, tadi kalau kita kan di Cianjur ini ada dokter, misalnya dokter Anggi tadi tersebut dan datang orangnya. Pak Bupati menyarankan ketika beliau misalnya memberikan makanan, beliau melihat ada lansia yang lumpuh layu. Kemudian stroke dan sebagainya. Makanya ada dokter perangkat itu untuk cek kesehatan. BPJS-nya kita perhatikan. Tapi Pak, betul banyak sekali ya. Tapi bagaimana misalkan ketika realisasinya ternyata tadi kan memang sasarannya punten ada apa? Maksudnya ini untuk lansia yang memang lumpuh. Tapi Pak, banyak misalkan nanti ditemukan itu mah jag waring kas tapi dapat tapi lansia. Nah, ini berhubung ini mah buat dina Pak Asep. Itu bagaimana kita hindari. Pada proses di lapangannya kita melibatkan UPJ, melibatkan DKM. Jadi warga masyarakat sendiri yang menentukan ini lansia terlantar atau Nah, kita hindari hal-hal yang sifatnya ini saudaranya ini. Tapi yang jelas ketika diverifikasi atau datanya ada, kita bisa saja data itu tidak masuk ke Dinsos. Tapi ketika masyarakat turut serta dalam verifikasi, ternyata memang betul. Malahan lebih dari itu. Ya. Nah, makanya ke depan seiring dengan evaluasi terus, Bupati memerintahkan kami, pertama mungkin dari sisi infak sodakona ditingkatkan di mana ASN, kemudian warga juga diajak. Nah, di samping itu data terus, karena kekisruhan terjadi itu karena data yang salah. Bisa saja salahnya, kadang-kadang penilaian kita itu dia mampu, tapi dari sisi
substansinya sebenarnya dia tidak mampu. Nah makanya DKM kita libatkan itu untuk melihat langsung kondisi real, ternyata oh ini tidak mampu atau oh ini lansia yang betul terlantar. Keterlantaran itu kan bisa saja karena mereka tidak punya akses. Ya dijenguk oleh anaknya mungkin berapa minggu berapa bulan sekali. Hanya ada juga yang memang makannya itu disupport oleh kader. Ada. Nah ini yang harus diantisipasi, didaftarkan oleh DKM masing-masing. Ternyata tapi Pak untuk kriteria mungkin ya Pak. Nah kalau misalnya nih lansia ini ingin mendapatkan bantuan ini Pak, ada kriteria khusus nggak Pak? Intinya kriterianya pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak memadai. Dia misalnya lansia ini kan pola makannya itu harus dirubah. Dia tidak hanya saya melihat lansia itu sama pola makannya dari usia muda. Nah itu saya pernah ngecek semalam ya ketika ada yang lumpuh layu itu. Ya karena memang pola asuhnya dibiasa oleh cucunya yang notabene anak yatim kemudian sekolah. Nah ketika dia sekolah si nenek itu sama siapa? Nah itu saya tanya, makan biasa Magicom sama sosis. Bayangkan ketika dimakan setiap hari itu kalkulasi pemenuhan gizinya gimana. Makanya kita libatkan nanti petugas kesehatan yang ada di kecamatan desa. Ketika data muncul, mereka itu akan cek kesehatan, cek BPJS. Bupati menyarankan ketika ada rumahnya memang perlu tidak memenuhi kualitas standar layak huni, ya kita rencanakan mulai dinas terkait. Jadi mappingnya itu begini, tindakannya hanya sebagai pintu awal. Ketika kondisi mereka misalnya ada yang sakit, dokter anjang sana ada di situ. Ketika memerlukan rujukan, BPJS-nya berperan di situ. Ketika misalnya rumahnya mungkin dipandang dari sisi sanitasi tidak maksimal, maka di situ ada peran dinas terkait. Nah, di mapping oleh mereka. Jadi semuanya utuh. Kalau mengistilahkannya ketika ada jaminan sosial bagi mereka itu jaminan sosial termasuk timbangannya. Nah, bedanya itu kan ada melalui anggaran pemerintah dan timbakannya ini adalah mewujudkan solidaritas sosial melalui impact yang diberikan. Kita dimotori oleh ASN, mudah-mudahan nanti ketika sampai di masyarakat ada upaya dari warga masyarakat gitu. Saya yakin. Saya melihat majelis taklim ketika misalnya ada pengajian rutin dia mengumpulkan sodako infak. Nah kenapa tidak ketika misalnya diberikan ke anak yatim ada juga lansia yang kebagian. Nah itu gebrakannya itu tidak hanya kepada aparat sipil negara PNS, tapi kepada warga yang mampu untuk memberikan infaknya. Nah tadi konsepnya seperti inilah. Ketika misalnya saya di depan rumah saya, di belakang, di kiri kanan rumah saya ini ternyata ada orang ya duafa lah. Tapi karena konsepnya sekarang ini kepada lansia terlantar, kita data. Kenapa tidak misalnya ada 5 di sekitar kita, kita infak ke batch tapi ketika masak ada wujud kepedulian. Biasanya misalnya saya punya anak 3, nah di rumah itu kan tinggal berempat misalnya. Kita lebihkan kok untuk makan paginya itu bisa jadi 7 atau jadi 9. Yang 5 tidak dalam bentuk rantang atau dus dikirimkan lah gitu. Jadi ada semacam itu. Siap. Nah ini tadi di awal bahwa ini juga ada kolaborasi ya sama Basnas dan juga UMKM. Ini Pak, tadi UMKM-nya jadi siapa Pak UMKM-nya? Konsepnya UMKM itu kan tidak seperti UMKM yang memang ya menengah ke atas, tapi melibatkan warung-warung yang ada di seputar lokasi. Jadi saling berkesan. Saling ya, artinya ada warung yang merasa mungkin karena misalnya itu kan nanti batch akan MOU dengan warung itu. Dan tentunya ini Pak misalkan ya masyarakat tuh ingin terlibat di lapangan. Ini di Timbalkanya ini. Takutnya terjadi kekisruhan Pak. Ini kan saya misalkan punya warung makan, Resi punya warung makan, ini mau rebutan Pak ini. Pengen semuanya dibikin. Seperti apa Pak? Itu kan data tersebar ya. Tidak hanya di kumpulan RW ini saja. Itu. Dalam satu desa tadi kan ada 10 atau 11 lansia terlantar.
dari sekian puluh lansia, lansia terlantar. Ini kan yang berdekatan dengan warung yang berjualan. Jadi jangan sampai penjahit jadi jualan. Enggak ya. Ada warung yang memang biasa memasak, itu oleh Bajnas akan dilibatkan melalui Indah, dinas koperasi dan perdagangan di situ. Jadi kita upayakan warung-warung itu dibina oleh dinas koperasi dan perdagangan. Siap. Nah, timbel kayaknya bagus ya programnya. Kayaknya ini ya Teh Pak. Terus kalau boleh tahu Pak, ini sampai kapan sih programnya? Selamanya Pak gitu Pak. Alhamdulillahnya selamanya ya. Konsepsinya kan ini pemerintah itu hanya memberikan rangsangan bagi warga. Timbel Kanya ini muncul dari ide Pak Bupati. Nah, dengan harapan ketika muncul itu kan intinya prinsipnya infak sodako, panggilan. Jadi kalau saya mensetir terjemahan Al-Quran di Al-Baqarah 261 kan ibaratnya ketika misalnya saya ini aja ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Jadi konsep sodako ini kan bukan untuk kepentingan Pemda, bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan yang memberikan infak. Ketika misalnya kita ini menginfakkan, ini untuk kita sendiri, bukan untuk lansia sebenarnya. Karena ada nilai pahala di situ, yang celengan lah istilahnya. Nah, kapan ini mulai? Mungkin sampai dunia kiamat ketika masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran untuk melakukan solidaritas sosial. Kan gitu. Jadi Pemda tuh hanya memberikan ini aja, stimulus, rangsangan bagi warga. Yuk, ketika misalnya ada di antara warga masyarakat, tadi saya gambarkan. Ya kalau Pak Bupati karena pasukannya ASN, ya dihimbau lah ASN untuk menjadi pionir, mengajak ke warga yang mampu misalnya. Ya bisa saja seorang yang kekurangan itu bisa berinfak. Apa yang kita dapatkan disisihkan, sebenarnya ada hak orang lain. Ketika seorang yang dianggap tidak mampu oleh kita, misalnya taruhlah, saya lihat ketika ada gelandang, ada pengemis ya, bukan pengemis di perempatan, kena razia, saya tanya berapa misalnya. Oh Pak, bersih 50 ribu per hari. Belum misalnya sewa ini biasa kan. Nah kalau 50 ribu kali 3 1,5 juta. Coba misalnya kalau ada kesadaran disumbangkan berapa persen lah. Kalau kita kan 2,5%. 1,5 ke 2,5% ada kan. Jadi sebagian rezeki dari Allah tuh ada amanat untuk orang. Nah, kalau ketika digerakkan seperti itu sampai kiamat nampaknya kita terus berjalan ya Pak. Karena ini bukan program pemerintah. Bukan. Ini hanya Pak Bupati itu mengajak. Nah karena Pak Bupati punya pasukan ASN dulu. Tapi kenyataan bukan ASN sebenarnya. Mengajak warga semua. Pengusaha tadi di absen kan. Ya bankir misalnya karyawan bank kan di absen. Itu kan bisa saja ada keterlibatannya menurut, sehingga diharapkan muncul kesadaran sosial, tidak hanya pemberian makanan ke lansia. Ketika ada orang misalnya ada rumah tidak layak huni, kenapa tidak kita sumbangkan lah kenteng-kenteng wae reongan. Nah itu ada muncul kesadaran masyarakat, tidak hanya kepada lansia terlantar saja. Itu konsepnya seperti itu. Seperti itu. Nah kalau misalkan nih ASN, Bapak Abdi mah boro-boro, Bapak Abdi mah di atau di sekolahkeun ya lagi Bapak tong sok maksa Bapak Abdi. Ayo bagaimana? Kumaha? Jangan jadi aku. Jangan jadi aku, jangan. Artinya kan kembali ke kesadaran kita. Itu saya sampaikan tadi, orang mampu juga, orang tidak mampu juga bisa berinfak. Jadi kalau itu multi level. Ketika dikatakan orang tidak mampu, tapi ada bentuk kesadaran, kan gitu. Ada bentuk solidaritas sosial gitu kan. Makanya mewujudkan solidaritas sosial warga masyarakat. Nah itu kembali ke kesadaran. Kalau toh misalnya begini, ada orang biasanya saya orang miskin, kadang-kadang saya seloroh gitu, soklah bikin pernyataan demi Allah saya orang miskin. Mereka tidak mau, karena bisa catat gitu. Nah, padahal sebetulnya ya itu tadi, ini seloroh kita. Betul. Karena memang kita kan masyarakat sensitif dengan bantuan-bantuan. Mereka menginginkan bantuan, tapi kondisi yang ada mereka sebenarnya mampu. Nah ini yang menggugah kita, Pak Bupati menyampaikan. Kita gugah masyarakat untuk mewujudkan solidaritas sosial melalui gerakan infak ini. Infak tidak, ketika Pak Bupati menyampaikan, infak itu berupa bukan uang, dengan tenaga aja bisa merupakan sodako kan gitu.
Nah, makanya kita tidak berbicara uang, tidak berbicara apa, tapi ketika ada gebrakan, ketika program dari POT tadi di launching tembakannya, mudah-mudahan ini terwujud, ada kesadaran sosial, ada solidaritas sosial dari warga masyarakat. Kita tidak bisa ini wajib gitu. Ini kan di dalam Al-Quran sudah jelas kan gitu. Ketika kita infakkan apa yang akan terjadi, kan belum pernah orang yang infakkan sak misalnya kan gitu ya. Nah, makanya itu kembali ke kesadaran kita, ke kesadaran kita. Terserah orang bilang, oh saya orang miskin, ya tenang, ya ditulis kan, saya tak miskin. Makanya ketika data di Cianjur, di kecamatan Cianjur ini kan kalau data di kami ini kan data lansia ini ada 3.000 sekian. Nah, ketika Bupati memerintahkan, oke, cek yang benar, real untuk program keterlantaran lansia, ternyata ada 110 dari 3.000. Nah, sebetulnya kan seperti itu. Ya tadi saya lihat ya yang ngurusnya cucunya. Ketika saya tanya mana bapaknya, mana ibunya, udah meninggal, yatim piatu, sekolah di mana tadi itu di SMK mana gitu ya. Kalau sekolah gimana? Ini neneknya, ya ditinggal. Nah, berarti kan ada semacam si nenek tinggal dalam kondisi lumpuh layu. Bagaimana kalau ke air di saat orang tidak? Betul. Nah, itu harus pakai kursi roda Pak, gendongnya di. Nah, saya ketika si anak itu sekolah sampai jam 2 gitu, kemudian ada kegiatan. Ini si nenek ini kalau ke WC masa harus merangkak. Nah, ini bentuk kepedulian ini. Ketika saya tanya ada uangnya, ya mungkin anak-anaknya bisa karena kesibukan kerja, kita maklum kan. Kalau dititipkan ke panti ini ya intinya yang terpaksa-paksa aja, yang terlantarnya. Ketika saya dapat misalnya ada dari ya warga masyarakat yang menyerahkan ke dinas sosial, ya kita kirimkan ke panti karena memang tidak ada data anaknya mana. Gitu. Siap. Tapi ini Pak, untuk timbalkannya ini akan tepat sasaran ya Pak, karena kan katanya Pak betul enggak, ini boleh Bapak klarifikasi kalau misalkan tidak betul. Setiap bantuan dari dinas sosial itu tidak pernah tepat sasaran, masih ada aja di luar yang seharusnya tidak mendapatkan tapi mendapatkan itu bantuan. Kan itu seperti apa? Berangkat dari gini awalnya kan ada data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS ini dulu kan bukan potret kemiskinan, tapi potret para pemerlu kesejahteraan sosial. Ketika misalnya ada yang tidak bisa bayar listrik karena di PHK dan sebagainya, kadang meminta bantuan ke PLN misalnya untuk diberikan gratis lah kompensasi. Dan kan lembaga PLN tentu meminta ID DTKS ke kita. Ya, nah makanya ketika saya sampaikan, oke, ke kelurahan bikin surat keterangan tidak mampu, ya didaftarkan ke DTKS. Nah, ketika dia sudah tidak mampu lagi, ya udah bayar lagi. Nah, artinya ketika itu muncul waktu COVID itu kan ada aplikasi namanya Sapa Warga. Sapa Warga ini kan mungkin daftar gitu, yang merasa mampu udah bisa daftar, itu bebas. Nah, makanya data itu muncul diserahkan ke Kementerian Sosial. Nah, muncullah data-data yang memang tidak valid. Nah, makanya ketika berbicara lah lansia aja, lansia terlantar, ternyata di Cianjur terdeteksi segitu. Bisa saja menambah, bisa tambah misalnya. Tapi mudah-mudahan yang betul-betul mengalami keterlantaran itu ini Pak juga nih, isi dari timbal kanya itu takutnya pas dibuka, iya majeng tahu, jeng tempe gitu Pak. Karena gini Pak, kemarin juga ketika ada yang mendapat bantuan i warung ya, ternyata misalkan ini daging nage geuningan kayeun terus busuk, takutnya ditimbal kanya juga seperti itu, pas dibuka pas mau dimakan, puguhan mama teu beuki anu kieu. Nah, seperti apa Pak? Makanya di situ kan ada peran SDM kesehatan. Ya, nanti yang terlibat di timbalkannya itu kan tidak hanya kami dari sisi data, dari sisi distribusi infaknya, tapi ada SDM kesehatan yang turun di situ. Kan kadang-kadang persepsi kita makan daging, makan itu tuh bahwa ini sudah cukup, tapi bisa saja menimbulkan kolesterol. Begitu kan, menimbulkan bisa. Makanya ketika misalnya resepnya itu nanti oleh tim puskesmas, kan puskesmas sekarang ada tenaga gizi ya. Nah, mungkin nanti dinas koperasi dengan bajinasnya mungkin menunjuk warung. Nah, ketika daftar warung muncul, itu puskesmas bisa intervensi untuk pemberian menu ya. Misalnya pagi makan apa, sorenya apa, kemudian dicek dulu, makanya ada cek kesehatan. Itu nanti dokter akan meriksa
kan saya contohkan memang yang Lubuk Layu lah. Gitu. Kenapa? Saya tidak menyetir kondisi Tondiria seperti itu. Tapi ketika keterlantaran terjadi, otomatis kenapa dia sakit? Makanya ada pemeriksaan makanan apa. Kan biasa anu sakit mungkin dengan sok hambar perasaan. Eta Pak itu. Marka hoyong udah cocok atuh. Abdi mah nu lada-lada we. Aku jongkok. Silakan Pak Kadis bawa lagi aja. Sagar-sagar Pak Kadis dulu ya. Nah, makanya ada sisi memenuhi unsur karbohidrat, protein, mineral gitu. Bisa saja nanti berkembang ada pengusaha, udahlah saya support aja. Pak Bupati tadi menyampaikan saya 10 orang. Nah, 10 orang. Nah, ini mekanisme itunya kan kebaj. Kita hanya menyodorkan data. Nah, ketika cocok makanya ada cocok na jeung lada awalnya kumaha lamun teu ieu. Nah, makanya kita edukasi. Nah, SDM kesehatan itu mengedukasi apa yang harus dimakan oleh kelompok lansia. Lansia ini kan 60 tahun ke atas lah masukkan. Saya baru 54. Berarti 6 tahun lagi sudah masuk lansia. Ya, makanya kita masih lama. Gitu, masih lama. Nah, penolakan yakin ada, misalnya enak cina. Tapi memang harusnya makan seperti itu. Betul. Kalau dikhawatirkan basi, ya kita pengawasannya pasti ada ya Pak ya. Dan pembinaan ke warungnya juga ada. Gitu. Terima kasih Pak Kadis. Siap, sama-sama. Kayaknya keren ini enggak. Kayak masih yang harus Pak, tapi tetap ya Pak, waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah ya Pak Kadis nanti datang lagi ke sini. Senang saya kayak ini. Siap. Intinya begini mungkin. Ya karena ini sebuah gerakan solidaritas sosial. Pak Bupati mengajak warga masyarakat untuk memang menginfakkan sebagian rezeki. Nah, untuk mereka yang tidak mampu. Konsep mereka tidak mampu itu kan ini dimulai dari lansia, keterlantaran lanjut usia gitu ya. Dan nanti dari lansia bisa saja ke kelompok 2 apa lagi. Iya, betul. Dan mudah-mudahan program Timbakannya Ahnya berjalan dan banyak yang ingin ikut serta ya Pak dalam kegiatan sosial ini. Tidak hanya ASN, tapi semua warga yang dianggap mampu dan memberikan infak bagi. Silahkan ya Pak ya. Silahkan. Ya, jadi tidak usah daftar daftar KRT. Ya ini kan kesadaran. Balik lagi ya Pak ya. Ya, ke DKM. Tapi nyumbang Pak, waya tak nganterkeun ieu we dus sanes rantang. Mangga. Siap. Oke. Ya. Siap. Bapak juga sudah nyumbang ya? Insyaallah. Saya ngikut aja 10. Bapak 20. Gitu kan. Minimal sama, Pak. Oke. Siap. Karena mudah-mudahan keberkahan bagi saya, keluarga, juga keberkahan dari masyarakat. Amin. Betul. Ya. Siap. Oke. Meskipun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diutarakan ya Pak, karena waktu juga yang sudah harus menyudahi daripada perbincangan kita hari ini. Tapi tetap nanti kita undang lagi. Kita kelek-kelek lagi, kita korek lagi. Seperti apa program yang lainnya? Program yang lain. Oke, terima kasih Pak Kadis atas kedatangannya di sini dan tentunya terima kasih atas informasinya dan mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan Pak Kadis dapat bermanfaat untuk semua warga Cianjur. Betul sekali. Dan tentunya mohon maaf kalau ada kesalahan dari kita. Akhirnya yang bertugas saya Sri Wahyuni, Resti Rahmawati dan juga Asep Subarno. Pamit undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.